Halo Sobat Pora, bareng aku Dike Mandala Putra di program Ngopi Pora, ngobrol pintar seputar pemuda dan olahraga. Nah, di episode kali ini kita kedatangan salah satu tamu yang spesial, juga tamu yang istimewa banget. Kenapa? Karena tamu satu ini bergelut di bidang dunia sepak bola dan merupakan salah satu legendaris sepak bola di Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang. Siapa yang gak kenal dengan beliau yang meniti karir dan dikenal sebagai kiper handal di Sriwijaya FC. Inilah dia, Bang Ferry Rotinsulu. Siap. Iya, selamat Terima siang kasih. Bang. Selamat siang. Apa kabar Bang Ferry? Alhamdulillah Baik. Jadi teman-teman dan Sobat Pora dimanapun berada, tema kita hari ini tentang Spiderman Sriwijaya FC. Waduh, Ini berat nih Bang. berat itu Spiderman itu. Tapi yang pasti kita mau sharing-sharing dengan Boleh, Sobat boleh, Pora siap. yang ada di rumah. Karena Sobat Pora juga harus tahu dengan segudang prestasinya Bang Ferry. Ini Siap. aku panggil Bang Ferry gitu Bang. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Boleh. Bang Ferry aja. Bang Ferry juga memiliki prestasi juara Piala Indonesia tahun 2007 sampai 2010. Iya betul. Gitu ya Bang ya. Kemudian juara Liga Indonesia 2007 sampai 2008. Ya. Indonesia Superliga 2011 sampai 2012. Yes. Dan Indonesia Community Shield tahun Ya. 2010. Indonesia Inter Island Cup 2012. Ini Ya. luar biasa nih, banyak ini alur-alur prestasi di dunia sepak bola nih, Bang. Kemudian Ya. AFF Champ Runner Up 2010 ya. dan Indonesia Independence Cup 2008. Betul. Ini menarik untuk kita bahas karena pastinya Sobat Pora dimanapun berada penasaran dengan seorang Bang Ferry Rotinsulu. Yang dulu aku nonton Bang Ferry ini pas waktu SD. Di tahun berapa nih Bang? Di awal-awal tuh 2005. 2005. 2005 gitu ya Bang ya. Nah, boleh dong Bang diceritain awal mula Bang Ferry Rotinsulu ini Ya. meniti karir di dunia sepak bola. Boleh diceritain di awal gimana Bang? Itu berawal dari sebenarnya kalau mau diceritain saya itu bukan seorang goalkeeper sebenarnya. Itu berawal dari seorang striker. Oh, awalnya striker. Orangnya seorang striker. Jadi saat itu saya cedera di ankle kiri. Saat itu cedera penyembuhnya lama, jadi untuk bersaing di seorang jadi pemain itu tidak akan mungkin. Iya. Nah, yang lucunya saya seorang striker tapi mengidolakan Buffon. Oh, Buffon. Iya. Yang dulu sebagai seorang kiper. Kiper dulu di Parma. Di dia. Parma. Kemudian? Jadi teman bilang, udah kamu jadi kiper aja katanya, karena kita nggak ada kiper. Akhirnya digulitin lah di kiper awal mulanya. Oh, jadi justru waktu dulu itu awalnya striker, Ya. kemudian ngeidolain Buffon. Buffon. Yang saat itu sebagai seorang kiper. Kiper Parma. Dan Kiper. akhirnya dipercaya. Iya, akhirnya saya terusin. Oh, untuk ternyata kayaknya wah bagus nih. Akhirnya diturutin latihan, akhirnya terus jadi kiper sampai sekarang gitu ya Bang ya. Sampai sekarang sebagai berawal dari pelatih juga. Persipal, berawal dari Persipal Palu. Persipal daerah saya. Palu. Oh, jadi awalnya itu tidak meniti karir di Palembang dulu. Belum. Di Palu. Di daerah Palu dulu, saya. di Persipal. Palu. Waktu itu striker gitu ya Bang ya. Ya. Kemudian jadi kipernya di Persipal juga. Di Persipal. Persipal juga. Ah. Nah, kemudian kenapa nih Bang tiba-tiba pindahnya ke Sriwijaya waktu itu? Jadi gini, dari Persipal saya ke Jakarta di Persija Timur, Jakarta Timur. Jadi klub Sriwijaya ini berawal dari Persija Timur. Di tahun 2004 dibelilah sama Gubernur Sumatera Selatan pada saat itu Pak Sarya Usma. Begitu pertama kali dibawalah ke Palembang, jadilah Sriwijaya FC itu kayak gitu. Oke. Ah, Kemudian di saat itu pindah ke Palembang. Beli ya. Oh. Jadi Sriwijaya ini pertama sebelum berganti nama itu Persija Jakarta Awalnya. Timur, Persija Tim seperti gitu. Kemudian dibeli oleh Gubernur Sumatera Selatan, Ya. diberi namalah Sriwijaya FC. Sriwijaya FC. Itu tahun berapa, Bang? 2004 2005. 2004 Ya. 2005. Jadi awal-awal Sriwijaya itu Betul. berkarir itu di sana gitu ya. Ya. Bang? Oke. Kemudian langsung sebagai kiper. Iya, sudah. Masuk kiper. Karena di awalnya juga dikenal sebagai Ya. kiper gitu ya, Bang. Oke, jadi luar biasa perjalanan yang cukup panjang.
Tapi kira-kira di awal-awal tahun atau di awal-awal dulu sebelum jadi pemain sepak bola itu emang cita-citanya jadi pemain bola gitu, Bang? Memang dari kecil. Jadi kalau kita mau jadi pesepak bola, sepak bola profesional itu jangan tanggung-tanggung. Gitu loh. Memang ya modal nekat juga sih memang. Tapi kita harus tahu juga kekuatan kita, fisik kita itu sampai di mana. Jadi sanggup ini, bisa ini bersaing. Kenapa? Kita yakin sama kita punya kondisi fisik kita seperti pinter-pinter ngukur diri gitu ya. Iya. Jadi itu di usia berapa nih, Bang? Dulu main bola. 16 17 tahun. 16 17 tahun. Itu awalnya main-main bola biasa Iya, gitu ya, biasa. Terakhirnya dipanggil Prapon saat itu di Palu. Seperti itu. Oke. Jadi memang waktu itu ikut sekolah atau memang main? Enggak gitu ya. Iya, kalau dulu itu memang ada sekolah sepak bolanya, tapi tidak seperti sekarang. SSB sekarang ini di mana-mana. Iya. Semua ada. Kalau dulu cuman harus cuma di satu tempat dulu. Nah, karena saya yakin sama kemampuan saya, ya akhirnya saya yakin ini. Memang dibutuhkan kemauan dan kerja keras di situ. Jadi memang sejak kecil itu sudah dilatih ya, Sudah. jadi seorang pemain bola, striker, kemudian jadi kiper. Iya, Nah, betul. kalau dulu Buffon, sekarang ini ngidolain siapa, Bang? Nggak ada tetap Buffon. Gak ada, tetap Buffon ya. Karena sekarang udah kiper gitu ya. Iya, betul. Tetap Buffon. Walaupun sekarang dulu striker ngidolain Iya. Buffon, sekarang kiper juga ngidolain Buffon. Oke. Bang Ferry Rotin Sulu ini juga dikenal dengan Spiderman Sriwijaya FC ini gimana, Bang? Nggak, itu Spiderman itu ya mungkin karena Suka pertama nangkep kali ya terbangnya kayak Oh, Spiderman iya, itu tinggi loh. gitu Jadi ya. terbang di atas itu ya julukannya Spiderman. Tapi tidak, itu bagus, menambah juga motivasi saya juga saat itu. Ada julukan-julukan itu ya Iya. bagus buat Memotivasi kita. diri. Gitu. Motivasi diri untuk lebih baik lagi. Iya. Karena pasti banyak yang mengidolakan juga Bang Ferry. Banyak. Kiper-kiper teman-teman yang ada di rumah, sobat Pora yang ada di rumah betul. gitu. Juga Bang Ferry ini sempat dipercayai sebagai pemain timnas U23 Ya, waktu SEA pegelaran Games. SEA Games. SEA Itu Games gimana 2005. ceritanya, Bang? Boleh diceritain? Itu dari Persija Timur saat itu ya itu tadi, kalau kita yakin sama kemampuan kita bisa bersaing, ya kenapa tidak. Makanya kita yakin gitu. Kemauan. Jadi tidak hanya habis latihan ya udah tidur istirahat. Ya, kalau ngerasa kurang ya harus latihan nambah sendiri. Kalau mau tembus ke nasional itu. Oke. Seperti itu. Itu timnas SEA Games U23 saat itu dipanggil, alhamdulillah seperti itu. Oke. Dulu awalnya kita kembali ke Persija Tim kemarin tadi. Ya. Yang kemudian dibeli oleh Gubernur Sumatera Selatan Ya, betul. dan menjadi Sriwijaya sampai sekarang. Ya, betul. Nah, kemudian boleh dong Bang diceritain ini nama-nama pelatih yang berkesan lah bagi Bang Ferry, bagi SFC sendiri. Itu pertama kali pelatihnya dibawa ke Palembang itu Eric William kalau nggak salah, dari Australia. Terus Eric William diganti lagi sama Jenny Wardin saat itu. Nah, terakhir diganti sama Suimindi Harja. Waktu di Sriwijaya pertama 2005 saat itu, dan kita itu hampir degradasi saat itu. 2005 hampir degradasi. Ketika itu pertandingan penentuan lawan Persija saat itu. Kalau kita kalah sama Persija, kita degradasi saat itu. Ya, tapi cuma numpang lewat. Alhamdulillah Alhamdulillahnya kita menang saat itu. alhamdulillah gitu ya. Bang. Seperti itu. Jadi itu menjadi masa-masa yang emas lah cukup. Ya, itu 2005. Terus 2006 saya cuma setengah musim. Setengah musim di Sriwijaya 2006. Karena setengah musimnya saya harus berangkat ke Belanda selama 7 bulan. Oke. Setelah itu 2007 saya balik, saya gabung sama Sriwijaya lagi, dan alhamdulillah disitulah prestasi pertama, juara double winner. Sebagai double winner bersama Sriwijaya FC Ya, tahun 2007, 2008. 2008 Ya. luar biasa sekali. Jadi pasti sebagai seorang kiper nih
Sobat Pora dimanapun berada, Bang Ferry ini punya teknik-teknik sendiri atau latihan-latihan sendiri. Nah, boleh dong Bang di-sharing sama Sobat Pora yang ada di rumah. Gimana sih teknik sebagai seorang kiper khususnya? Ya, gitu. Gini, seperti saya bilang di awal, ketika kita mau jadi pemain profesional, kita jangan merasa puas. Iya, Kita betul. harus mau belajar. Jadi biasanya ketika saya merasa kurang, saya latihan sendiri seperti itu. Kayak belajar, teknik tangkapan yang bagus, ya. Oh, bagaimana sih supaya dapat penalti itu caranya gimana, seperti itu. Jadi kita pelajari. Oh iya, tekniknya kayak gini. Kayak ngerasa kurang, jumpingnya kurang, ya main skipping seperti itu. Yang jelas intinya adalah kita mau latihan nambah seperti itu. Jadi untuk menjadi seorang petarung yang hebat itu nggak pernah lepas dari latihan. Latihan nambah. Latihan terus. Jadi kalau merasa kurang ya harus ditambah Harus kekurangannya. Harus, tapi tahu ya. Iya. Kekurangan kita itu di mana. Itu yang kita latih. Harus kita revisi gitu ya. Iya, Harus kita perbaiki kekurangan kita di mana. Iya, betul. Oke. Tapi pasti Sobat Pora dimanapun berada ini punya banyak cita-cita khususnya di bidang bola ya Bang. Ya. Nah untuk mencapai target menjadi seorang pemain bola handal itu apa sih yang perlu dipersiapkan nih untuk Sobat Pora nih? Yang jelas mental tadi. Mental. Ya, mental, kemauan untuk mau juara. Memang kita itu kalau di sekolah dulu kan cita-cita mau apa? Ya. Oh, saya pengen jadi ini. Nah, untuk menuju ke situ dibutuhkan apa? Iya kan pasti Caranya gitu. Iya, pasti ada yang lagi-lagi kemauan kita, kerja keras kita. Kalau menuju ke situ, kalau di sekolah kan belajar. Apa yang kita pelajari. Kalau di bola, menuju sukses di bola itu banyak tantangan yang harus kita, dan juga bukan cuma bola, banyak ada atlet-atlet lain ya, kayak sepak bola, volley, basket, kan semua punya tantangan sendiri. Iya. Nah, itu balik-balik ke kita. Ya. Jadi yang pertama itu mental gitu ya, Pak. Harus kuat mental dan tahu kemampuan diri. Ya. Jadi ada kemauan tapi nggak diimbangi dengan kemampuan, juga nggak seimbang. Ya, betul. Gitu ya, Bang. Jadi terus latihan gitu ya, Bang. Jadi terkait dengan teknik-teknik sendiri. Jadi sharing sedikit Bang, sebelum Abang itu tampil atau bermain sepak bola. Itu apa sih yang biasanya Bang persiapkan gitu? Baik mental, fisik gitu. Yang saya harus perbaiki itu adalah menjaga kondisi saya. Misalkan mau bermain besok nih, saya sudah memporsir saya punya makan. Oh, besok saya harus makan apa? Jam berapa saya harus makan? Tidur saya jam berapa? Jadi biar besok main itu fresh benar gitu, bugar benar kita main seperti itu. Yang jelas nggak terlepas juga ya, pasti kita minta doa dari orang tua kita seperti itu. Yang jelas lagi-lagi kalau kita mau bertanding itu ya tadi itu kita tidur jam berapa, kita atur sendirilah. Tidur jam 9 ya, kita bangun pagi, kita gerak, terus jam berapa siang apa yang harus kita makan. Itu Pengaruh juga. Makanan juga mempengaruhi. Terus itu, kita makan itu di jam berapa? Kalau mainnya jam 3 ya kita harus makan jam 11. Seperti Karena itu. jangan sampai kekenyangan kalau makan. Kalau yang sekarang ini saya lihat banyakan 2 jam itu belum tanding dia makan dulu. Ada. Tapi beda-beda. Beda-beda setiap orang gitu ya, betul. Bang ya. Oke. Jadi juga berkaitan dengan waktu itu sempat apakah masih sampai syuting dan berjalan Bang kegiatan tim RS Siti Fatimah. Itu boleh diceritain Bang. Itu gimana? Oh ya, jadi ketika kita pensiun itu kan pasti arahnya itu ada. Arahnya itu pasti menjadi seorang pelatih. Ya gitu. Jadi saya gabung di Siti Fatimah itu dengan sebagai pelatih. Di situ. Jadi karena Siti Fatimah itu punya tim bola, jadi kita mengajarkan bagaimana cara main bola yang benar. Di situ kan bukan cuma saya sendiri, ada Mayadi Pangabean, ada Amirul gitu, dan pemain-pemain Sriwijaya juga ada beberapa di situ yang gabung. Jadi maksudnya bukan kita mengejarkan harus selevel ini enggak, tapi kita mengajarkan bagaimana main bola yang bagus dan cara passing kayak gini.
ketika terima passing itu diarahin kemana, seperti itu sih. Oh gitu. Jadi setelah pensiun itu dialihkan untuk menjadi seorang pelatih. Ya, pasti arahnya sampai ke- sekarang. Sampai sekarang Di RS Sriwijaya. Siti Fatimah itu Sampai sekarang. sampai sekarang juga. Kemudian di Sriwijaya FC juga. Sriwijaya FC juga. Sebagai pelatih luar biasa. Nah, boleh juga Bang teknis tadi berkaitan dengan teknik Ya. sebagai seorang kiper gitu ya Bang ya. Kemudian teknis menjadi menguatkan mental fisik. Ya. Nah, apakah Bang Ferry sendiri ada latihan khusus nih? Itu kan sebelum meningkatkan refleks atau waktu reaksi sebagai seorang kiper. Itu ada latihan khusus nggak Bang? Ya tadi, jadi di saat kita menjadi seorang pemain profesional itu, disitulah kita menjaga kondisi kita dengan latihan gym, dengan latihan apa yang kurang yang harus kita tambah. Seperti tadi, saya punya jumping kurang nih, saya latihan skipping. Yeah. Saya punya tangan lemah, ya saya latih di gym, seperti itu. Jadi mendingan menyesal di awal daripada di akhir nantinya, seperti itu. Jangan kita putus latihan nambah. Maksudnya gimana ya? Misalkan saat kita jadi pemain, kita nggak pernah latihan nambah, kita nggak pernah ke tempat gym. Jadi ketika kita pensiun baru kita ke gym. Mendingan di awal dulu kita tadi ambil. kita Sudah start duluan, Iya. seperti itu. Oke. Jadi sebagai metode pengembangan keterampilan lah tadi ya, Iya. sebagai untuk latihan terus menerus. Jangan sampai nanti nyesel di akhir. Ya, lagi-lagi kemauan, seperti itu. Walaupun kita hanya ngomong tapi kemauan nggak ada. Nggak itu ada yang juga sulit. percuma. Ya. Nah, tapi menurut Bang Ferry sendiri terkait dengan perkembangan sepak bola di Indonesia khususnya, kan kita juga cukup membanggakan lah ya timnas Indonesia juga. Iya, Nah itu gimana menurut Bang Ferry sendiri? Memang setiap tahun itu di era saya ya paling tidak itu semua ada progres ya. Di era saya timnasnya seperti ini. Di era sekarang timnasnya seperti ini. Dan timnas sekarang jujur itu sulit ditebak. Jadi kenapa? Karena persaingannya itu semakin ketat gitu. Kalau dulu kan pemain timnas, wah ini lagi dipanggil. Yang main Tapi ya. kalau yang sekarang siapa yang terbaik, siapa yang kualitasnya bagus itu yang dipanggil sama pelatih. Iya. Karena pasti anak-anak muda di Indonesia ini khususnya punya kualitas. Punya kualitas di sebenarnya dunia banyak sepak bola. sebenarnya. Di daerah-daerah itu karena yang tidak terpantau itu kualitas mereka bagus, cuman tidak terpantau aja. Cuma tidak sebenarnya. terpantau Iya, betul. Anak-anak daerah itu kemauannya luar biasa sebenarnya. Saya juga ngerasa karena saya dari kampung. Saya prinsip saya dulu, saya tidak mau kalah sama orang. Itu prinsip saya. Artinya kalau Abang melihat sendiri dengan ya. perkembangan sepak bola sekarang, Nah. artinya persaingan antara anak-anak sekarang ini juga meningkat pastinya. Meningkat. Karena banyaknya kemauan mereka dan kemampuan mereka juga meningkat. Itu gimana sih Bang? Cara mereka? Gini loh, makanya selalu saya bilang kalau di era saya 10 tahun yang lalu kemauan untuk menambah latihan sendiri itu punya banyak. Tapi kalau sekarang ada keinginan, ada beberapa yang pengen nambah, ada juga yang sudahlah cukup lah, udah banyak. Kenapa? Karena memang di era sekarang ini ya mungkin apalagi zaman gadget ya. Jadi ya biasa lah. Itu lagi-lagi saya bilang kalau saya ditanya gimana sih sukses biar di bola, ya saya bilang jawabannya ada di dalam diri kamu. Hanya diri kamu yang bisa menjawab. Percuma juga kita ngasih arah bla bla, tapi kalau dia nggak ada keinginan, nggak ada kemauan, ya percuma juga. Makanya dengan era sekarang ini progres persaingan anak-anak muda sekarang luar biasa seperti itu. Apalagi di daerah-daerah itu ya Bang. Sekarang ini juga futsal gitu kan. Banyak. Iya. Nah, kalau futsal itu sendiri beda atau gimana? Beda pastinya. Beda lagi. Tapi tekniknya teknik sama. Jadi gini, kalau dari futsal ke bola itu agak sulit. Makanya banyak orang yang lari ke futsal itu dari bola, sepak bola dulu lari ke futsal. Baru ke futsal. Gitu. Oh, jadi karena pasti banyak nih teman-teman saya juga suka lah main bola. Saya juga suka main bola gitu Bang. Ya, Tapi untuk meraih misalkan ke jenjang
pemain sepak bola yang profesional gitu. Itu kan pasti butuh proses gitu kan, Bang. Proses. Dan persaingan sekarang juga meningkat. Nah, ada nggak sih Bang yang harus mereka siapkan nih? Ya itu tadi. Latihan tadi. Iya. Jadi yang diperbaiki dulu mental. Kalau mau dibilang kemauan. Ya, kalau dalam ini ada gawang nih, ya. Action sama eksekusi. Iya. Jadi kalau action itu, ini gawang, di sini teman, kamu hanya umpan, tapi tidak buat gol. Iya. Nah sama, hanya banyak bicara, bla bla, tapi eksekusinya nggak ada. Itu. Iya. Jadi percuma, terlalu banyak teori tapi nggak dilakukan. Jadi nggak usah banyak bicara, yang penting lu hajar aja, eksekusi aja. Diterima atau tidak, jadi pemain pro atau tidak, yang penting kita udah berusaha. Iya. Karena pasti di tingkatan kota, provinsi itu pasti ada pertandingan gitu ya Bang. Pasti ada. Dan untuk berawal menjadi karir di dunia sepak bola. Yang penting intinya kemauan, kerja keras, terus mental, terus kita jangan pemalu. Iya. Ya. Kita intinya anak-anak sekarang kan yang mudah-mudahan tidak seperti ada beberapa pemain itu dia mentalnya jadi dia malu, kurang percaya diri, jangan. Itu tadi saya bilang, jika kamu mau menjadi pemain profesional di bola, ya kamu harus kerja keras. Kerja keras kemauan, jangan mau kalah. Intinya itu aja. Betul. Luar biasa sekali, pokoknya hari ini kita harus kupas tuntas nih berkaitan dengan Spider-Man Sriwijaya FC karena Bang Ferry ini juga dikenal dengan seorang kiper yang handal pastinya ya. Nah, tapi sekarang ini juga kan Bang Ferry ini sebagai seorang pelatih Sriwijaya FC. Nah, Bang Ferry sendiri sebagai seorang pelatih dalam melatih anak-anak didiknya ini gimana Bang? Yang jelas saya tidak hanya melatih dengan saya punya pengalaman, tapi saya mengcombine dengan apa yang saya pelajari. Karena seorang pelatih itu kan pasti sekolah lagi. Yeah. Kalau dia tidak sekolah, dia nggak bisa, gitu loh. Maksudnya pasti kalau kita mau melamar kerjaan itu kan pasti ada ijazahnya. Nah, begitu juga di liga, begitu juga di sepak bola, kita harus punya sertifikat. Nah, dari pengalaman kita combine dengan ilmu apa yang dengan perkembangan sepak bola sekarang. Seperti itu. Yang jelas apa yang saya dapat ya itu harus saya tularkan juga sama adik-adik. Seperti dan itu. disesuaikan dengan perkembangan. Tapi yang paling penting adalah mental, itu. Itu yang paling mendasar yang saya tanya. Kalau mental dia jelek, saya lepas. Itu aja. Attitude dia jelek, cari yang lain. Saya bilang karena pasti banyak yang mau gitu. Banyak yang mau. Yang tidak terjangkau tadi. Kalau attitude-nya jelek, kalau kita bisa benerin, dibenerin. Tapi kalau udah memang nggak bisa dibenerin, buang jauh-jauh. Gitu. Kalau berkaitan dengan attitude di dunia sepak bola itu sendiri gimana? Maksudnya gimana Bang? Itu yang poin paling pertama sekarang. Di sepak bola sekarang itu ya poin pertama attitude. Semua dimanapun ya. Baik di profesional, di timnas. Buktinya di timnas ya attitude jelek dalam arti misalkan makan tidak disiplin, dibuang, dicoret sama pelatih pasti. Artinya memang yang harus digarisbawahi itu mental dan attitude, gitu ya Bang ya. Yang harus jangan sampai kalah sedikit down, gitu ya, Bang. Karena itu yang paling penting, ya kan, karena untuk menjadi seorang pejuang itu harus berdarah-darah dulu, gitu. Kan pasti Bang Ferry ini juga dulu sempat berdarah-darah juga, gitu ya Bang ya. Pasti. Resikonya besar. Jadi seorang kiper itu resikonya besar, nyawa taruhannya. Saya di sini ada 18 jahitan. Di sini. Ini waktu Sriwijaya lawan Persisam Samarinda saat itu. Memang lagi-lagi itu tadi saya bilang, memang dibutuhkan keberanian seperti itu. Kenapa? Memang kita harus ketika kita masuk di lapangan, kita nggak usah mikir apa-apa lagi, udah mikir menang. Menang gimana supaya kita tidak kebobolan. Ya di situ. Iya. Jadi semuanya itu berkesinambungan lah. Bagaimana dengan teknik bermainnya, kemudian mental tadi Abang ya. Karena jadi Abang juga diceritain juga tentang luka tadi. Itu gimana Bang? Kejadiannya itu. Ini cuma istirahat 1 bulan. 1 bulan lagi kemudian main lagi. Itu gara-gara nangkep bola? Benturan. Ini benturan. Ini 18 jahitan. Mungkin kalau orang biasa ngeri kan. Iya. Paling dia tidak istirahat setengah tahun. Iya.
Ya. Tapi abang satu bulan main lagi karena memang jiwa bolanya itu menggebu-gebu gitu ya bang ya. Oke, luar biasa. Tapi saat ini selain sebagai seorang pelatih nih Bang Ferry, juga kesibukannya apa Bang? Selain sebagai seorang pelatih nih. Gini, jadi di sela-sela kompetisi libur ini, jadi kesibukan saya itu biasanya aktif pertama di badminton. Sekarang karena lututnya lagi sakit, jadi terjun lagi ke panco. Oh, panco juga. Ya, panco juga, dan yang satunya juga adalah komunitas saya yaitu Batu Nusantara. Batu Nusantara. Batu Aki. Ini organisasi? Ya, komunitas. Komunitas. Ya. Oh, luar biasa. Seperti itu. Jadi selain menyibukkan diri di dunia sepak bola, pelatih, jadi apa tadi Bang? Di panco. Panco gitu ya. Kemudian badminton, dan yang terakhir itu batu aki. Itu gimana? Berapa tuh Bang harganya? Tapi itu dijual? Enggak dijual. Cuma dibuat lomba aja. Cuma dibuat untuk kontes gitu ya Bang ya? Ya, karena saya juga merangkul teman-teman di komunitas ini ya. Karena buat saya mereka sehobi lah. Dulu kan saya juga penghobi juga. Mungkin kalau dulu kan zaman-zaman 2015 meledak itu tuh. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Waduh, luar biasa sekali Sobat Pora dimanapun berada. Hari ini hari yang spesial banget karena kita bisa ketemu dan ngobrol langsung dengan Bang Ferry. Siap. Dan sayangnya kita terpisahkan oleh waktu Bang. Oke. Iya, tapi kita harus menyesuaikan atau memaksimalkan waktu ini untuk memberikan kesan dan pesan untuk Sobat Pora yang ada di rumah. Gimana Bang menurut Bang Ferry? Yang jelas pesan buat para atlet ya, kalau menjadi pemain profesional itu ya itu tadi, saya tidak pernah jauh dari itu ya. Yang bisa menjawab adalah diri kita. Yang jelas dibutuhkan kemauan dan kerja keras seperti itu, dan jangan pernah puas jadi orang. Iya, seperti itu. Jangan pernah puas. Tetap latihan dan latihan. Itu sebagai kata kunci ya Bang ya untuk menjadi seorang pejuang di dunia sepak bola. Dan jangan mau kalah. Kalah gitu. Kalau jatuh bangun. Jatuh bangun lagi. Karena itu mental ya Bang ya, luar biasa. Oke, terima kasih banyak Bang Ferry yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol hari ini. Dan tentunya Bang, hari ini di Ngopi Pora, ngobrol pintar seputar pemuda dan olahraga sebagai tanda ucapan terima kasih kita Bang. Siap. Kita ada sertifikat Bang dari Dispora Sumatera Selatan yang ditandatangani langsung oleh Pak Rudi Irawan selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Bang Ferry. Ini diterima sertifikatnya sebagai kenang-kenangan. Sudah berbagi kisah di Ngopi Pora. Gitu, sekali lagi terima kasih. Di Ngopi Pora. Ngopi Pora apa? Ngobrol pintar seputar pemuda dan olahraga. Jadi kita akan ngobrol tentang pemuda dan juga olahraga. Dan tema ini berkaitan dengan olahraga gitu Bang. Oke, teman-teman Sobat Pora dimanapun berada, jangan lupa saksikan terus Ngopi Pora di channel YouTube Dispora Sumsel TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga follow IG Dispora, disporasumsel.id. Kita akan kembali di Ngopi Pora selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.